Udah bukan rahasia umum lagi kalau misalnya setiap negara di dunia sedang mencari cara agar bisa meminimalisir penggunaan dari bahan bakar fosil, batu bara, atau dalam bahasa Minecraft-nya itu koal. Karena apa? Karena selain limbahnya, mereka juga tahu kalau misalnya semakin lama, koal bakalan makin langka dan gak semua negara punya. Maka dari itu mereka sedang merencanakan dan juga meneliti material-material baru yang bisa mentenagai negara mereka masing-masing. Kayak misalkan tenaga angin, tenaga matahari, dan bahkan yang lagi rame banget diteliti sama para peneliti fisikawan dan segala macam itu adalah tenaga nuklir. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal ngasih tahu salah satu berita yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang, di mana katanya Cina itu telah berhasil menemukan sumber daya energi yang tak terhingga, limitless, yang dapat mentenagai negara mereka hingga 60.000 tahun. Apa yang mereka temukan dan bagaimana caranya mereka menemukan sumber daya energi yang katanya tak terhingga ini. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional, dan pada kesempatan ini gue bakal ngasih tau lo tentang informasi mengenai sumber daya energi yang baru aja ditemuin sama Cina. Apakah judul dan juga isinya itu sinkron? Apakah cuma klik ke belakang gitu ya? Sebelum gue ngebaca, gue coba buat cari validasi dulu apakah ada media massa lain yang emang beritakan. Ternyata emang ada gitu ya. Kayak misalkan dari website ini SCMP, di mana mereka memberitakan dengan judul China Thorium Survey Finds Endless Energy Source Right Under Our Feet. Sedangkan dari Interesting Engineering itu berjudul Endless Thorium Supply in China Can Help Make Unlimited Nuclear Power Survey. Jadi kemarin kita udah ngebahas soal drama YouTuber versus live streamer. Kita udah ngebahas soal drama geopolitikal antara Trump dan juga Zelensky. Itu menarik banget. Soalnya kalau misalnya lu lihat dan juga ikutin beritanya gitu ya, Zelensky pada akhirnya itu sedang bertemu sama perwakilan-perwakilan negara Eropa setelah pertemuan sama Donald Trump gitu. Terus habis itu membahas tentang hal-hal tertentu gitu yang sampai pada akhirnya Elon Musk nge-tweet kalau misalkan US kayaknya akan lebih baik kalau misalnya pisah sama NATO. Terus habis itu makin rame lagi. Men, ini mungkin di next aliansi gitu ya udah beda lagi gitu dibandingin aliansi yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya itu US sama NATO bakal nge-support Ukraine, mungkin sekarang kayak China yang bakal support Ukraine. Sedangkan Amerika bakalan justru bersekutu sama Rusia gitu dalam perdagangan dan apapun itu. Ini bakal menarik banget. Tapi kita nggak ngomongin soal itu karena gue nggak terlalu banyak tahu. Kita bakal ngobrolin soal energi terbarukan yang katanya baru aja ditemuin sama Cina. Disclaimer dulu sebelum gue pengen ngebahas ini, gue bukan ahli fisikawan, gue bukan ahli kimia, dan bukan ahli geologi. Gue cuma pengen memberitakan informasi menarik aja. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian semua yang lebih sepuh, ada yang lebih mengerti soal ini, silakan jelaskan di kolom komentar, oke? Jadi pertama kali gue ngeliat beritanya itu dari akun Twitter Globe Eye News dengan judul yang udah gue sebutin tadi, China discover limitless energy source that could power the country for 60,000 years. Jadi apa yang mereka temukan? Basically mereka menemukan material yang namanya thorium. Thorium itu kayak semacam material yang digunakan untuk bahan bakar tenaga nuklir selain uranium. Thorium sendiri kalau misalnya lihat dari chemical table terletak di bagian bawah kiri. Pas banget nih, bawah kiri ujung thorium 90. Sedangkan uranium itu terletak di kanannya. Nah jadi thorium sendiri kalau misalnya kata berita ini dan juga kata orang-orang yang ngebahas ini, lebih efisien dalam pembakaran energi dibanding sama uranium. Soalnya uranium sendiri harus dipisahkan karena ada material yang emang bisa berpotensi untuk menjadi senjata. Sementara thorium sendiri, in other hand, itu bisa lebih efisien untuk menjadi energi. Di sini juga diberitain katanya China has reportedly discovered a vast thorium deposit that could provide enough energy to power the country for 60,000 years according to the Classified National Geological Survey. Nah, ini agak sedikit susah. Waktu gue baca beritanya, mereka nggak bisa ngasih tahu siapa orang yang emang berhasil menemukan ini dan ngasih tahu ini gitu ya. Tapi intinya mereka akhirnya ngeberitain secara pers kalau misalnya mereka udah menemukan sumber dari thorium ini di daerahnya. The discovery was made at the Bayan Obo Mining Complex in Inner Mongolia, an autonomous region in northern China, where scientists estimate the site could yield 1 million tons of thorium if fully exploited. Jadi mereka telah berhasil menemukan tambang thorium yang ada di daerah Mongolia. Oke, the Bayan Obo yang terletak di Northern China, di daerah utara Cina. Oke, di mana mereka sendiri memperkirakan kalau misalkan tambang thorium tersebut itu estimasinya bakal memiliki 1 juta ton material thorium. Jadi mereka dengan menemukan hal tersebut menyimpulkan kalau misalnya telah berhasil menemukan sumber daya energi yang tak terhingga karena saking banyaknya gitu ya, yang dapat mentenagai negara mereka sampai 60.000 tahun yang akan datang. Pertanyaannya adalah apakah udah ada negara yang emang meneliti
tentang material nuklir thorium tersebut udah ada. Kalau misalnya yang lu lihat dari beberapa diskusi di berita ini, katanya Switzerland pun udah mulai dalam meneliti dari tahun 2024. Sedangkan Cina sendiri pada akhirnya heboh diberitain sama orang-orang karena pada akhirnya mereka nggak cuman meneliti, tapi mereka juga menemukan cadangannya sampai 1 juta ton tersebut. Di sini dikasih tahu kalau misalnya the survey which identified 233 thorium rich zones across the country suggests that thorium research in China mining waste remain untouched and could be extracted to reduce global dependency on fossil fuels. Researchers claim that just 5 years worth of mining waste from the Bayan Obo iron ore site contains enough thorium to meet US energy demands for over 1000 years. Jadi mereka juga optimis kalau misalnya dengan adanya penemuan ini mereka juga bisa ekspor thorium ke USA yang kebutuhannya itu bisa ya 1000 tahun lah katanya kayak gitu. Nah, di sini ada penjelasan dari thorium sendiri yang gue bakal bacain. Thorium is a natural occurring slightly radioactive element that has long been considered a potential alternative to uranium in nuclear reactors. Unlike uranium, thorium is not directly fissile but can be converted into uranium-233, a material capable of sustaining nuclear fission. In a molten salt reactor atau MSR, thorium is mixed with lithium fluoride and heated to 1400 degrees Celsius, where it undergoes neutron bombardment to initiate a chain reaction. This process is more efficient than conventional uranium reactors, produce significantly less nuclear waste, and reduce the risk of nuclear meltdown. Jadi katanya dengan di berita ini dikasih tahu kalau misalnya mereka mereka ketika menemukan ini mereka juga meneliti dan pada akhirnya menemukan kalau misalnya thorium ini itu lebih efisien, lebih ramah lingkungan dan habis itu lebih mudah untuk dikendalikan secara radioaktifnya katanya. Di sini juga dikasih tahu kalau misalnya China has been investing heavily in thorium-based nuclear technology and has started construction on the world's first thorium molten salt reactors power station in the Gobi Desert. The facility is expected to generate 10 megawatts of electricity and is projected to be operational by 2029. Beijing has positioned thorium reactors as a key element of its long-term energy independency and a way to reduce reliance on coal and imported fossil fuels. Basically di dalam berita ini dikasih tahu kalau misalnya mereka jumawa dan juga mereka yakin dengan adanya penemuan ini mereka bisa mengurangi penggunaan dari bahan bakar fosil, coal ataupun segala macam. Jadi buat negara-negara yang biasanya menjual coal ke Cina gitu ya, mereka harus wanti-wanti dengan adanya berita kayak gini. Thorium is estimated to 500 times more abundant than uranium-235, the primary fuel used in conventional nuclear reactors. According to the World Nuclear Association, thorium can generate 200 times more energy than uranium. 200 kali lebih banyak dibanding uranium katanya energinya, making it promising alternative for the future nuclear power. However, experts caution that cost-effective extraction and commercial development of a thorium-based reactors remaining a challenge. Jadi, basically Cina di paragraf ini sedang diwanti-wanti sama Asosiasi Peneliti Nuklir Internasional untuk berhati-hati dalam penggunaan dan juga penelitian proses thorium sebagai material bahan bakar reaktor nuklirnya mereka kayak gitu. Ya seperti record yang udah-udah gitu ya, mereka juga meneliti virus sampai pada akhirnya jadi outbreak kan COVID-19 gitu. Akan lebih baik sepertinya kalau misalnya ada bimbingan dari peneliti-peneliti internasional juga gitu. Tapi gue nggak tahu apakah Cina mau atau kagak. Di sini cuma dikasih tahu kalau misalkan Cina itu harus berhati-hati kata para peneliti nuklir di luar negeri. Di sini juga dikasih tahu di paragraf terakhir kalau misalkan discovery comes as China moves forward with its plan to build 24 new nuclear power plants by 2030. Jadi gara-gara ada penelitian ini, Cina akhirnya memutuskan untuk merencanakan pembangunan 24 reaktor nuklir hingga tahun 2030, yang mana mereka bakal memperluas investasinya terhadap nuklir energi. As Beijing advance its thorium reactor program, research continue to study the potential of thorium as an energy source. A Beijing-based geologist speaking anonymously note that thorium is widely available and suggests that its large-scale use could contribute to long-term energy stability. Wow. Salah satu progres energi terbarukan yang menurut gua oke banget nih dari Cina. Mereka basically dalam berita ini flexing. Kalau misalkan, "Wey, gua udah nemuin nih material thorium baru." Tapi setelah gua cari tahu gitu ya, ada yang nge-search juga, ada yang ngasih tahu juga tentang penyebaran material thorium di seluruh dunia gitu ya. Dimana ini gua dapetin dari screenshotan orang yang reply tentang berita tersebut tentang World Thorium Deposit, di mana aja negara-negara yang memiliki potensi thorium terbesar. Jelas paling banyak tetap ada di Afrika. Iya, Afrika selalu ada material-material berharga gitu ya.
Pantesan banyak emang pengen gitu. Oh enggak, bukan Afrika. Ini daerah Amerika. Maaf. Aduh, mampus di komentar langsung di tai-tai nih gua nih. Oke, jadi di daerah Amerika Selatan gitu ya, Brazil, Argentina dan segala macem gitu. Di Afrika nggak ada, justru cuma ada di South Africa doang. Di daerah Timur Tengah ada, di Turki itu ada, terus habis itu di India juga banyak. Gitu. Di Cina ada 100, di Rusia ada 155, di Norway, di Greenland segala macam. Udah ada data penyebaran dari thorium itu sendiri. Nah, gimana tanggapan lu coy? Soal berita yang berhubungan dengan energi terbarukan yang baru aja pengen diinisiasiin dari Cina. Sebenarnya tadi udah gua kasih tahu kalau misalnya udah ada penelitian sebelumnya soal thorium. Cuman kalau misalnya ngomongin soal produk nuklir yang udah dibuat sama Cina, mereka sebenarnya udah sempet rame juga gitu ngomongin sama orang-orang di tahun 2024, di mana Cina katanya udah bisa buat baterai nuklir kecil yang katanya mampu bertahan sampai 50 tahun tanpa isi ulang, dan diklaim sama ilmuwan Cina kalau misalkan ini bisa ngebuat HP lu kalau misalnya pakai baterai ini nggak ngecas sama sekali kayak gitu. Tapi ini dibantah sama peneliti dari Universitas Florida namanya Juan Claudio Nino. Dalam argumentasinya disebutkan kalau misalkan Nino itu ngelihat spesifikasi dari baterai ini cuman bisa menghasilkan 1 watt energi, sedangkan baterai HP itu biasanya membutuhkan 2-4 watt agar bisa menyala. Jadi emang butuh pengembangan lebih lanjut. Dan Nino sendiri ngasih tahu untuk berhati-hati ke China agar jangan sampai gerasak rusuk dalam penelitiannya. Intinya kayak gitu coy. Jadi gimana, informasinya agak sedikit menarik ya tentang energi terbarukan yang baru jadi beritain tentang Cina, dan juga katanya unlimited, tapi sebenarnya nggak unlimited banget gitu ya, soalnya ini kan ngomongin soal tambang pasti bakal habis juga. Cuman 60.000 tahun itu waktu yang agak cukup lama lah kalau misalnya dibandingin sama sumber daya koal yang makin lama makin menipis gitu kan. Tinggal hitungan beberapa puluh tahun aja katanya. Jadi terima kasih banyak udah nontonin Ngopi Bareng kesempatan kali ini. Itu aja sedikit informasi yang menurut gue cukup menarik untuk menambah sedikit wawasan dulu pada. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa buat like, dan kalau misalnya kalian belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat makan pas lagi buka puasa ataupun pas lagi sahur. Buat yang muslim, buat yang nonis, makan aja gak apa-apa, santai. Sampai jumpa.